Selamat pagi Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah pada hari ini, minggu kedua sesudah Paskah 19 April 2020. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Dr. Reike Deksenoruntu M.Hum. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang terkasih, kami undang berdiri untuk menyambut kehadiran firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tuhan Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra luar, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, kita akan tabiskan ibadah minggu kedua sesudah Paskah dengan satu pengakuan. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 yang menyatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala
Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat dengan rasa sesal dan malu serta dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat yang jahat dan lambat untuk berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarilah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Dengarlah berita anugerah Tuhan. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, inilah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 103 ayat 2 sampai dengan 4 yang menyatakan demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mendiami
Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 sampai dengan 16. Yang menyatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah. Persiapkanlah Alkitab saudara. Kita akan baca bersama-sama dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai dengan ke-13. Bila mana Bapak Saudara sekalian, jemaat kekasih Tuhan telah menemukan perikop bacaan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih di hari Minggu kedua sesudah Paskah kami diperkenankan kembali untuk bersama-sama bersekutu untuk membaca firman Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar setiap firman yang akan kami renungkan ini menjadi kekuatan kami di dalam melaksanakan tugas dan panggilan untuk memuliakan Tuhan.
Bersabdalah ya Tuhan, kami rindu dan siap mendengarkannya. Amin. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, pembacaan kita hari ini terambil dari Alkitab, yaitu Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan demikian. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Harun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat kekasih-kekasih Tuhan, tema renungan firman Tuhan minggu kedua sesudah Paskah adalah Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Konteks perikop bacaan kita tentang bagaimana proses pemilihan Musa dan Harun oleh Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Mengapa Israel diperbudak? Bukankah Yusuf pernah menjadi orang kedua di tanah Mesir? Mungkin kita semua bertanya, kenapa dapat terjadi demikian? Pada pasal yang pertama, ayat yang ke-8 mengatakan, ada raja yang tidak mengenal Yusuf. Raja yang baru ini, dia sama sekali tidak mengetahui tentang masa lalu Yusuf. Raja ini melihat bahwa jumlah umat Israel dari hari ke hari semakin besar, sehingga memunculkan rasa kekhawatiran dan was-was, dan berupaya untuk membatasi dan menghambat umat Israel. Dapat kita baca di dalam Keluaran pasal pertama ayat 11, 13, 16 dan 22. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan,
Itulah yang melatar belakangi bagaimana penderitaan umat Israel di tanah Mesir. Kita akan bersama-sama melihat di dalam ayat yang pertama dan ayatnya yang ketujuh dari perikop bacaan kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu." Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada Musa dan Harun, di sana dengan jelas dikatakan bahwa Musa yang dipilih dan bukan Harun. Menarik di sini jemaat kekasih-kekasih Tuhan, karena Musa memiliki banyak keterbatasan dibandingkan dengan Harun. Tuhan memakai Musa, memilih Musa dan bukan Harun. Secara fisik Musa penuh dengan keterbatasan. Dari aspek usia sudah berumur 80 tahun. Demikian juga kalau kita memperhatikan di dalam pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10. Beberapa kali Musa berkata kepada Tuhan bahwa dirinya tidak pandai bicara, berat mulut dan berat lidah. Mungkin dapat kita katakan Musa orangnya kurang pede atau gagap atau mungkin juga pemalu. Berbagai interpretasi dapat muncul. Dengan kata lain, Musa sama sekali bukan tokoh yang pandai berbicara, yang punya dengan segala kemampuan atau kompetensi. Tapi Musa lah yang dipilih oleh Tuhan. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, dari ayat yang pertama dan nanti ayat yang ketujuh kita bisa memperhatikan bahwa hal yang bisa kita belajar adalah Allah mengangkat, memilih dan berkenan melibatkan kita sekalian sebagai umatnya dalam karya penyelamatannya, tentu punya maksud tersendiri dari Tuhan, yang terkadang kita sendiri tidak memahami mengapa saudara dan saya yang dipilih oleh Allah dan bukan orang lain yang menurut pandangan kita jauh lebih hebat, jauh lebih cakap dan jauh lebih mampu. Menjadi perenungan tersendiri buat kita Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan kesaksian Paulus dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-8, Paulus katakan, "Aku yang hina ini yang dipilih oleh Allah." Luar biasa bukan? Dari ayat yang pertama kita bisa belajar bahwa Allah memilih tentu berbeda dengan parameter yang dipakai oleh manusia atau kita sendiri. Efesus pasal 3:20 dikatakan lebih lanjut bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan, jauh lebih banyak dari yang kita doakan bahkan. Luar biasa. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan. Selanjutnya kita lihat dalam ayat yang ke-8 dan 10. Bagaimana penyertaan Tuhan dipertegas dengan tongkat yang diberikan. Kalau kita baca baik-baik di dalam ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, bahwa Tuhan memberikan tongkat. Ini bukan sembarang tongkat, Bapak Ibu jemaat kekasih-kekasih Tuhan. Tongkat melambangkan atau simbol daripada satu komando. Kalau di dalam istilah militer, para komandan tuh pasti punya tongkat. Silakan dilihat Bapak Ibu. Di dunia militer ada tongkat. Setiap komandan memiliki tongkat. Fungsinya adalah sebagai simbol wewenang, kekuasaan, termasuk kekuatan. Allah ingin mempertegas bahwa dengan tongkat yang diberikan kepada Musa, ada suatu wewenang yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, sehingga Musa bukan berjalan seorang diri, tetapi Musa tahu bahwa ada wewenang, ada kekuatan yang Allah berikan yang akan mendampingi dan yang akan melengkapi. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, pelajaran kedua
dari ayat ini adalah ketika Allah memilih Bapak Ibu dan saya, Allah tidak membiarkan Bapak Ibu dan saya berjalan seorang diri. Ada tongkat yang Allah sertai. Ada wewenang, ada kekuatan yang Tuhan sediakan atau Tuhan lengkapi untuk Bapak Ibu dan saya ketika masuk di dalam karya penyelamatan Allah. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, selanjutnya kita akan melihat bahwa tongkat yang Allah berikan ternyata luar biasa. Dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12 dikatakan bahwa setiap ada mujizat di mana tongkat Musa berubah. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan kemudian ahli-ahli sihir, ahli-ahli orang-orang pandai dari Mesir juga melakukan hal yang sama dengan tongkatnya mereka, berubah menjadi ular dalam ayat 12. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Luar biasa bukan? Bapak Ibu jemaat kekasih-kasih Tuhan, wewenang, kekuatan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada kemampuan-kemampuan manusia ataupun orang-orang pandai pada zaman itu. Apa yang bisa kita belajar dari bagian ini? Bahwa kekuatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan jauh daripada kekuatan manusia. Percayalah jemaat kekasih-kekasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya, ketika kita didampingi oleh Tuhan, maka kita akan cakap menanggung segala sesuatu. Bahwa tongkat Musa dan Harun itu mampu menelan ular-ular dari tongkat-tongkat ahli sihir Firaun. Mungkin kita bertanya, bagaimana dengan situasi kondisi saat ini? Mungkin kita mulai ragu ketika diperhadapkan dengan kondisi situasi saat ini di tengah wabah pandemi COVID-19. Di mana Tuhan? Mungkin kita bertanya, apakah Tuhan ada dan terus berkarya di tengah kondisi demikian? Keterpurukan bangsa negara, krisis seakan menghantui kehidupan bangsa dan negara kita. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, bahwa kekuatan kuasa dari Tuhan tidak pernah berubah. Inilah yang menjadi kekuatan kita ketika kita dihadapkan dengan berbagai kesulitan, tantangan, dan berbagai masalah, termasuk pandemi COVID-19. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, apakah langsung di dalam penyertaan Tuhan semuanya berjalan mulus? Ternyata tidak. Bila kita memperhatikan dalam ayatnya yang berikutnya, ayat 13, Firaun berkeras sekalipun dia melihat bagaimana tongkat Musa dan Harun itu mampu mengalahkan kuasa-kuasa sihir dari ahli-ahli sihir Firaun tetap tidak bergeming. Firaun tetap menolak. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, setiap pelayanan, setiap pengabdian, setiap pekerjaan, kesaksian kita tidak selalu berjalan mulus. Berbagai rintangan, tantangan tetap akan muncul. Kita diajarkan melalui ayat ini, sekalipun dunia melihat tanda-tanda mujizat Tuhan yang luar biasa, tidak serta-merta dunia mau menerima, tidak serta-merta manusia sesama kita mau menerima dan mengakui akan karya penyelamatan Tuhan. Tidak demikian.
Hal ini menjadi satu pembelajaran penting untuk kita semua. Di dalam perjalanan hidup orang percaya, tidak semuanya berjalan dengan mulus. Paulus pun juga mengatakan demikian dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dan Filipi. Paulus mengatakan berkali-kali dalam pelayanannya ia jatuh di dalam berbagai tantangan, kesulitan. Ia harus menghadapi berbagai tantangan yang ada. Demikian juga para rasul-rasul yang lain. Saya percaya Bapak Ibu, kita pun mengalami hal yang sama. Sebagai orang percaya, dalam kehidupan perjalanan iman saudara dan saya tidak berjalan mulus. Ada susah, ada duka. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita tetap setia? Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, Yohanes 16 ayat 35 ingin saya bacakan buat Bapak Ibu jemaat kekasih-kekasih Tuhan. Yohanes 16 ayat yang ke-35. Firman Tuhan demikian bunyinya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, itulah satu pernyataan dari Yesus, bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Tidak mulus perjalanan Musa dan Harun di dalam berkomunikasi dengan Firaun untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Tidak mudah. Firaun bersikeras, Firaun bahkan menolak. Apakah Musa dan Harun harus menyerah? Apakah kita juga harus menyerah ketika dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kesulitan, bahkan sakit penyakit dan berbagai pergumulan yang ada? Jawabannya tentu tidak. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, tongkat yang telah Tuhan berikan kepada Musa dan Harun itu menjadi tanda bukti penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia terus bekerja dengan caranya yang ajaib. Roma pasal 8 ayat 8 mengatakan, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itulah Tuhan kita yang tidak pernah berubah kasih setianya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sebagaimana nas kita. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, itulah pembelajaran yang dapat kita ambil dari Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13. Apapun kondisi Bapak Ibu dan saya hari ini, firman Tuhan ingin mengajak kepada kita untuk kita tidak meragukan panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Apapun itu kondisinya. Di tengah pandemi COVID-19, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, saudara dan saya terpanggil untuk terus bersaksi dan melayani. Jangan goyah, jangan ragu. Di tengah segala keterbatasan seperti saat ini, kita terbatas secara tatap muka langsung, hanya bisa dengan online. Itu bukan menjadi kendala untuk kita tidak beribadah. Mungkin juga ada yang bertanya, saya sedang sakit, apakah saya bisa beribadah? Tidak juga. Dalam kondisi apapun kita juga bisa beribadah dan berdoa.
kepada Tuhan. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, tetaplah berjalan bersama dengan Yesus, karena Ia bekerja dengan caranya ajaib, yang terkadang kita tidak tahu. Mengapa kita yang dipilih, mengapa saudara dan saya yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, terkadang kita tidak tahu. Tetaplah setia mengiring Tuhan. Selamat memasuki minggu kerja yang baru. Percayalah, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Saat teduh, Mari semua bersukacita, Kristus telah bangkit, sorak haleluya. Tua dan muda nyanyi gembira, Kristus telah bangkit, sorak haleluya. Kita telah mati bersamanya, kita pun bangkit bersamanya. Oh, kita menjadi ciptaan baru, hidup berjalan dalam tuntunan Roh. Kristus pendamai Allah dan kita, sehingga kita saling didamaikan. Kita menjadi alat pendamai Allah dan manusia dan sesamanya. Kita telah mati bersamanya, kita pun bangkit bersamanya. Oh, kita menjadi ciptaan baru, hidup berjalan dalam tuntunan Roh. jemaat kekasih-kekasih Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih-kasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita membawa pergumulan kita masing-masing, doa pribadi bersama dengan keluarga kita saat ini. Naikkanlah doa syafaat kita masing-masing dari rumah. Doakanlah juga keluarga-keluarga kita, meskipun kita terpisah satu sama lain, tapi ketahuilah doa-doa kita akan menjadi satu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk minggu kedua sesudah Paskah. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan memilih memakai Musa dan Harun yang secara fisik sudah tua. Hal yang sama terkadang kami alami. Kami yang minoritas, kami yang terbatas, kami yang tidak mampu, bodoh, bahkan hina, Tuhan pilih kami. Bahkan Tuhan selamatkan kami.
Terima kasih Yesus. Tentu di dalam karya penyelamatan Tuhan inginkan, Tuhan rindu untuk melibatkan kami menjadi kesaksian yang hidup di tengah dunia dan masyarakat kami. Terima kasih untuk pendampingan Tuhan, kelengkapan yang Tuhan berikan kepada umat-Mu. Terima kasih Yesus, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjalan seorang diri di dalam kesaksian dan pelayanan kami. Bapa Surgawi, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sakit, jemaat kami yang terbaring sakit. Secara khusus mereka yang terbaring di rumah sakit, Tuhan kiranya menolong, memberkati mereka, menguatkan mereka. Terlebih sahabat saudara kekasih kami yang mengalami sakit karena COVID-19, biarlah Tuhan yang menguatkan dan menolong mereka. Mereka sekalipun berada dalam kamar isolasi, mereka tidak merasa seorang diri. Mereka tetap berkeyakinan Tuhan bersama dengan mereka. Mereka punya pengharapan mereka akan sembuh. Tuhan tolonglah sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kasih kami yang saat ini sedang dalam mengalami kelemahan fisik. Kami juga berdoa untuk beberapa sahabat saudara kami Tuhan yang karena wabah COVID-19 terimbas sehingga harus di PHK, kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan. Tuhan tolong sehingga mereka tidak berputus asa. Mereka berserah diri sepenuhnya pada Tuhan, sumber kekuatan dan hidup mereka. Biarlah Tuhan peristiwa ini tidak membuat mereka semakin terpuruk, melainkan ajar kami tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, dan setiap rencana Tuhan indah pada waktunya. Mari Bapa di sorga, kuatkan dan teguhkanlah sahabat-sahabat kami yang kehilangan mata pencarian, pekerjaan, bahkan penghasilan mereka. Tuhan kuatkan dan tolong mereka. Pakai kami Tuhan sebagai gereja Tuhan, jemaat dan pribadi untuk bersama-sama ambil bagian dalam pergumulan sahabat-sahabat kami tersebut. Bapa kekasih jiwa kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara. Biarlah Tuhan berkati di dalam bersama-sama kami semua elemen bangsa untuk melawan wabah ini. Biarlah ada persatuan dan kesatuannya Tuhan di antara kami. Teristimewa untuk Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Biarlah kami bersama-sama dengan pemerintah daerah, kami membawa Tuhan untuk bersama-sama melawan penyebaran virus COVID-19 ini dengan penuh sukacita. Kami tidak panik, kami tidak gentar, karena kami tahu Tuhan, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Suatu saat nanti kami boleh menang dan wabah ini boleh berakhir, dan kami semuanya boleh bersyukur karena Tuhanlah yang menolong bangsa negara kami, teristimewa untuk pemerintah daerah kami, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Bapa yang mengasihi kami menyerahkan juga Tuhan jemaat GPIB Betel Magelang, dari Ibu Pendeta Monika sekeluarga dan juga majelis serta seluruh jemaat kami sektor pelayanan 1 sampai dengan 6. Tuhan jagai kami semua, lindungi kami Bapa, hindarkanlah kami dari segala sakit penyakit, beri kami kekuatan, beri kami kesukacitaan sekalipun di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, segala pelayanan yang kami berikan ini biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan salah kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya dengan mengingat firman-Nya 2 Korintus pasal 9 ayat 12 yang menyatakan demikian. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Sebagai tanda syukur kepadamu, terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Berkatilah serta urapilah ya Tuhan, agar dapat dikelola dan dipergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, silahkan mengikuti sariwarta minggu ini.
Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, mari kita berdiri. Kita pulang untuk menjadi saksi bagi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan firman Tuhan dimanapun saudara berada. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percayalah akan janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.